Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Furqani. Dalam film Rumah Ini Butuh Tuhan, saya berperan sebagai Kanit Reserse. Adapun pendapat saya terhadap film ini yang disutradarai oleh Pak Marde Putra dan kawan-kawan, yang diproduksi oleh Marawa Pro, bahwa alhamdulillah sudah hadir satu film yang sangat luar biasa di tengah-tengah kita, yang menggambarkan kepada kita budaya dan adat masyarakat Minangkabau sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa masyarakat Minangkabau atau orang Minang itu dikenal dengan orang-orang yang sangat menjaga keluhuran budi pekerti, masyarakat yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, menyayangi yang kecil, menghormati yang besar, yang mana adat dan budaya ini sungguh sudah sejalan dengan ajaran Islam, bahwa di dalam Islam pun ketika Nabi Muhammad SAW bahkan pertama kali diutus kepada manusia, tujuannya adalah untuk mengajarkan, memperbaiki nilai-nilai akhlak budi pekerti manusia itu sendiri. Sebagaimana sabdanya, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dan keselarasan antara Islam dan Minangkabau ini kemudian juga tergambar di dalam pituah orang Minang. Sebagaimana di dalam budaya orang Minang dikatakan, si muncak mati tarambau, kaparak mambau ladiang, lukolah pao kaduonyo. Adai jo syarak di Minangkabau, ba'awa jo tabiang sanda basanda kaduonyo. Maka oleh sebab itu, alhamdulillah, film ini mengajarkan kepada kita bagaimana tradisi budaya Minangkabau yang menjaga keluhuran budi pekerti, akhlak dan sopan santun kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun kemudian juga tidak dapat kita pungkiri bahwa bagaimana kehidupan masyarakat Minang di zaman kekinian, bagaimana kondisi kita masyarakat Minang yang sebenarnya kita sudah diajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan sesama, dekat dengan budaya yang mengajarkan tentang ketuhanan. Tapi kemudian di ranah Minang ini kita merasakan dan menyaksikan terjadi banyaknya tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai budaya Minangkabau dan jauh dari nilai-nilai keislaman. Kasus-kasus yang baru terjadi seperti yang menimpa saudari kita di Kayu Tanam itu sungguh menyadarkan kita bahwa betapa jauhnya akhlak dan moral kita sebagai orang Minang di zaman kekinian seperti ini. Maka dengan hadirnya film yang sangat luar biasa ini, kiranya dapat menyadarkan kita kembalinya kita kepada adat dan budaya kita Minangkabau yang selaras dengan ajaran Islam yang menjadi agama orang Minang. Dan juga kemudian pendapat saya terhadap film ini, bahwa film ini juga mengingatkan kita terhadap fungsi-fungsi kita sebagai orang Minang di dalam kehidupan berkeluarga ataupun kehidupan bermasyarakat. Bagaimana di dalam film ini digambarkan ada seorang ibu, kemudian ada seorang ayah, dan anak-anak yang kemudian mengalami situasi yang jauh dari ajaran adat Minang dan ajaran Islam itu sendiri. Dan begitu juga di Minang kita juga mengenal adanya peran mama di dalam membangun sistem sosial di masyarakat. Ada peran ibu,
ayah dan juga mama. Maka ketiga orang ini memiliki fungsi dan manfaat fungsi ya, memiliki fungsi di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Ibu yang kemudian adalah sebagai madrasah pertama di keluarga, apalagi di Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang adalah anak mengikuti sistem kekerabatan dari ibunya, maka seorang ibu harusnya sangat memperhatikan anaknya, dan sebaliknya anak juga dalam Islam dan di Minangkabau diajarkan untuk sangat menghormati ibunya. Bahkan di dalam Islam juga dikatakan melalui hadisnya Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, al-jannatu tahta aqdami ummahat. Dalam Islam dikatakan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Begitu juga dengan ayah. Walaupun di Minangkabau adalah sistem yang mengajarkan hidup matrilineal, tapi kemudian fungsi ayah juga sangat dominan di dalam kehidupan berkeluarga. Apalagi mama. Fungsi mama di dalam adat Minangkabau yang tidak hanya memperhatikan anak, tapi juga harus memperhatikan kemenakannya. Sesuai dengan pituah yang ada di Minangkabau, yang berbunyi, kalau paku kacang balimbiang, timpurung lenggak-lenggokkan, bau turun kasaruaso, anak di pangku, kamanakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, tenggang jo adat dan pusako. Secara sadar ataupun tidak di Minangkabau, fungsi-fungsi ini mungkin yang kita rasakan sudah mulai berkurang di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Maka oleh sebab itu, dengan adanya film ini sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran dan perhatian kita, khususnya orang Minangkabau dan juga umumnya kita, orang-orang yang hidup di budaya ketimuran Indonesia. Mudah-mudahan film ini bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat, bisa mendapatkan tempat di hati penonton yang sangat banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada kita. Itu saja barangkali pendapat dari saya sebagai salah satu pemain film Rumah Ini Butuh Tuhan. Mudah-mudahan ke depan Marawa Pro yang dikomandoi oleh Bapak Mardi Putra dapat membuat film-film yang luar biasa lagi, yang mengajarkan terus kepada kita nilai-nilai kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa saksikan film Rumah Ini Butuh Tuhan yang insya Allah sebentar lagi akan rilis dan tayang. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang banyak di dalam film ini. Terima kasih.